Sore itu, aku berencana mengantar pesanan souvenir pelanggan dengan meminta diantar Nurul. Dia mengajar di sebuah sekolah lanjutan dan sudah mempunyai SIM. Tidak sepertiku yang memang penakut dengan jalan raya. "Sekarang, Mbak?" tanyanya. "Iya," jawabku mengangguk. "Tapi ini sudah kesorean, apa nggak besok saja?" ujar gadis berkacamata itu. Dia masih mengeringkan rambut yang basah karena baru saja selesai mandi. "Sebentar saja kok, bisa kan?" ujarku lagi. "Memangnya kemana sih?" tanyanya. Kali ini ia mengambil sisir dan merapikan rambutnya. "Ke desa Sikandang," jawabku. "Ada alamat jelas?" "Aku nggak hafal daerah situ soalnya, Mbak," ujar Nurul. "Ada. Tapi, alah, nanti bisa tanya sama orang-orang," jawabku seraya meraih kunci motor yang tergantung di dinding dan berjalan keluar kamar. Sementara adikku menyusul kemudian setelah mengenakan kerudung instannya. Singkat cerita, tidak berapa lama kemudian kami melaju di jalan beraspal dan tidak begitu ramai. Kami sesekali mengobrol sambil memperhatikan sisi kiri dan kanan jalan. Terlihat bangunan rumah permanen berjejer rapi dengan cat yang berwarna-warni. "Rumahnya bagus-bagus ya," gumamku. "Di sini banyak yang kerja merantau, Mbak. Bahkan ada yang keluar negeri," jawab adikku yang duduk di depan. "Iya, ini yang pesen souvenir juga kerja di luar negeri, Dek," ujarku. "Loh, beneran, Mbak? Mbak kenal di mana?" tanyanya. "Medsos," jawabku singkat. "Terus pembayaran gimana? Aman gak?" tanyanya lagi. Dia bertanya karena tahu kalau aku pernah tertipu saat baru menjalankan usaha online ini tahun lalu. Hingga motor pun berbelok dan melewati sebuah jembatan yang lumayan panjang dengan pelang besi di kedua sisinya. "Beres dong, makanya Mbak mau anterin langsung sebagai bentuk apresiasi," jawabku sembari tersenyum. Aku perlahan memperhatikan lagi sekeliling jalan. Kini mulai nampak petang karena sudah menjelang maghrib. "Oh," lirih dia menggumam. "Dek, masih lama ya, Dek?" tanyaku merasa sedikit aneh dengan keadaan desa yang tampak berbeda dari sebelumnya. "Harusnya sudah dekat, Mbak," jawabnya pelan, seraya memperlambat laju motornya. "Ini benar bukannya?" gumamnya terdengar ragu. "Kamu seruku sembari menepuk bahunya, yang membuat gadis itu terkekeh memperhatikan jalanan yang sepi. "Kita kesasar?" tanyaku mulai cemas. "Enggak lah, Mbak. Setelah jembatan tadi ini sudah masuk desa Sikandang," ujar adikku sembari menghentikan motor di tepi jalan. Lantas, kami saling pandang dan kembali memperhatikan sekeliling yang benar-benar berbeda dengan apa yang kami lihat sebelumnya. "Kamu yakin kita nggak salah jalan, Dek?" tanyaku lagi. Terlihat beberapa rumah yang ada bukanlah bangunan permanen, melainkan rumah kayu yang sebagian berdinding anyaman bambu.
Coba lihat alamatnya. Nurul. Dia kemudian mengambil ponsel yang kupegang dan memperhatikan sebentar. Mbak lupa ngecas ya? Baterai habis nih. Gumamnya seraya menarik ujung bibir ke samping. Dia kesal. Masa sih? Orang tadi masih separuh kok. Ujarku sembari menerima kembali ponsel yang dia sodorkan. Dan ternyata benar ponsel memang tidak menyala. Ya gimana ini? Aku nggak bawa juga. Mbak masih ingat namanya? Gadis itu bertanya pasrah. Nuri, Kang Lembayung, anaknya Pak Jali. Dia kerja di Taiwan. Jawabku sembari mengingat. Ya udah, kita tanya orang aja. Tapi ini kenapa sepi begini sih? Ujar adikku menggumam heran. Dia melongo ke ujung jalan. Iya, terlihat benar-benar sepi dan temaram. Hanya beberapa lampu minyak yang menerangi di setiap emper depan rumah. Tidak terlalu rapat. Mati listrik apa ya? Gelap begini. Lirihku juga menyentuh tengkuk yang tiba-tiba terasa dingin. Tidak satupun motor yang lewat, Dek. Ujarku lagi sembari bergidik saat melihat kabut tipis menghalangi pandangan. Masih ada desa seperti ini ya, Mbak? Sepertinya belum tersentuh pembangunan deh. Bisiknya seraya menunjuk jalan yang belum beraspal. Dan memang benar, sepanjang perjalanan yang kami lalui sebelumnya telah rata, bukan tanah seperti yang kini terlihat. Kita tanya siapa? Gak ada orang di sini. Bisikku bergeser merapat ke Nurul yang tampak masih mengamati sekitar. Udah, kita tanya aja Mbak Ayu. Ajaknya sembari berjalan menuntun motor menuju sebuah rumah yang paling dekat. Ajaknya sembari berjalan menuntun motor menuju sebuah rumah yang paling dekat. Sementara aku hanya bisa mengikuti seraya memeluk erat kardus mie instan yang berisi souvenir pesanan. Nampak rumah masih berdinding bambu dan berlantai tanah. Juga ada balik kecil di dekat pintu depan yang terbuat dari papan bambu hitam. Dan setelah memarkir motor, adikku lantas berjalan ke teras dan mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum, sapanya. Tidak ada sautan. Benar, desa ini sangat aneh, mengingatkanku akan serial di TV beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum. Suara adikku kini terdengar lebih keras. Waalaikumsalam. Terdengar sahutan lembut dari dalam, yang akhirnya membuat kami merasa lega. Dan tidak berapa lama kemudian pintu pun terbuka. Kami terhenyak diam manakala melihat seorang wanita ayu mengenakan baju kebaya berwarna kuning gading dan kain jarik yang membalut tubuh bawahnya. Sementara rambut hitamnya disanggul rapi. Cari siapa, Dek? Tanyanya Rama. Oh, iya sebentar. Mbak, panggilnya menolehku, seolah ia menyuruhku agar menjawab pertanyaan wanita berparas jelita itu. Kami mencari alamat tapi tidak ketemu. Barangkali Mbak bisa bantu tunjukkan. Tanyaku memberanikan diri saat merasakan kembali keanehan di dalam rumah itu.
Terlihat banyak sekali pernak-pernik pewayangan di ruang tamu, karena pintu terbuka separuh. Oh, begitu. Mari silakan masuk, sambil menunggu maghrib usai. Ujar wanita itu sembari mundur beberapa langkah dan membuka pintu lebih lebar. Dia mempersilahkan kami untuk masuk dan duduk di sebuah balai bambu. Lagi-lagi kami terdiam saat melihat sebuah kendi tanah liat tampak klasik di meja kayu. Kalian datang dari jauh? Tanyanya. Ia duduk di depan kami. Aroma melati langsung menyeruak hidungku. Tanyanya sembari duduk di depan kami. Sementara aroma melati langsung menyeruak hidungku membuat bulu kuduk meremang dan refleks bergeser lebih merapat pada Nurul. Kami duduk bersebelahan. Iya mbak, kami mengantar pesanan, tapi kebetulan ponsel mati dan tidak bisa menghubungi pelanggan, jawab adikku. Siapa? Ia bertanya, sembari masih menyunggingkan senyumnya yang cantik. Mbak Nuri yang kerja di luar negeri. Kalau tidak salah nama bapaknya Pak Jali, sahutku. Oh, Pak Jali. Kebetulan sekali, jawabnya terlihat berseri. Entah kenapa wajah ayunya terlihat menggetarkan hati. Mbak kenal? Tanyaku ragu. Aku mengalihkan pandangan dari wajah cantiknya yang membuat merinding itu. Mungkin karena terlihat begitu sempurna dengan lesung kecil di kedua pipinya. Kami kenal hampir semua penghuni desa, Mbak. Terutama kalau mereka yang ada hajat dan mungkin sedikit lalai dengan aturan yang telah kita sepakati. Nah, kebetulan nanti bisa kalian sampaikan ke Pak Jali pesan dari kami. Bisa kan? Ujar perempuan itu panjang lebar. Maksudnya? Gumamku tidak mengerti. Aku hanya mengernyitkan dahi. Namun, wanita itu tidak menyahut, hanya menatap kami bergantian masih dengan senyum yang tersungging di bibir penuhnya. Sampaikan saja ke Pak Jali, kami menginginkan pertunjukan wayang semalam suntuk. Siapkan juga 1 tundun pisang kepok yang berkulit mulus, juga ayam cemani yang masih darah 2 ekor. Jelasnya panjang lebar. Iya, ujarku. Aku tidak mengerti kenapa kepala ini mengangguk dengan sendirinya. Ya sudah, mari saya antarkan, ujarnya lembut. Dia menawarkan bantuan dan berdiri dari duduknya menunjuk ke arah pintu. Kami hanya diam terpaku. Lidah terasa keluh dan hanya menurut saja saat wanita itu membimbing kami berjalan keluar rumah. Wanita bersanggul anggun itu kemudian menunjuk ke sebuah jalan kecil yang bercabang menuju arah berlainan. Kalian lihat jalan di depan itu? Tanyanya. Iya, sahutku mengangguk. Aku mencoba menemukan ujung jalan di balik pandangan yang berkabut itu. Kalian lurus saja ikuti jalan itu. Nah, nanti kalau sampai di pohon sengon, kalian belok ke kanan. Rumah Pak Jali tepat di samping kolam lele. Terang wanita cantik tersebut. Oh begitu. Terima kasih mbak, ujarku sembari tersenyum dan mengangguk padanya. Sedangkan adikku mulai memutar kunci motor dan menyalakan mesinnya. Lanjar, namaku Dewi Lanjar, ujar wanita itu lalu tersenyum. Iya, terima kasih Mbak Dewi Lanjar, kami permisi,
pamitku. Sama-sama. Terus saja jalan dan jangan menoleh ke belakang meski ada yang memanggil sebelum kalian sampai di jalan aspal. Tenang, dia berpesan. Entah apa maksudnya, tapi aku tidak sempat menanyakan lebih lanjut karena motor sudah beranjak pergi dan melaju perlahan. Lantas kami pun menerobos jalan yang temaram tanpa banyak penerangan. Terlihat asap tipis yang sedikit menghalangi pandangan. Tidak ada kata yang terucap. Aku hanya diam dan memegang erat ujung baju adikku, sedangkan dia hanya diam membisu menatap lurus ke depan. Hingga tiba-tiba terdengar suara-suara aneh bersautan seperti mengejar kami. Ada yang memekik dan memanggil, juga teriakan yang kian sayup terdengar di belakang. Tawa mengikik yang seolah menertawakan kami, pun lolongan panjang yang terdengar melengking menjauh. Aku tidak tahu apa Nurul juga mendengar hal yang sama, tapi motor semakin maju kencang menuju sebuah cahaya yang tampak samar dari kejauhan. Sekuat tenaga tidak menoleh, hanya mencengkram erat apa yang kini terpegang oleh kedua tangan dan menutup mata rapat-rapat. Aku juga membaca ayat apapun yang terlintas di ingatan, tanpa peduli dengan rasa dingin yang berhembus di punggung dan belakang leherku. Hingga terdengar suara keras disertai rasa ngilu di sekujur badan, juga suara menderu keras dan langsung berbunyi memegahkan telinga. Benar, sepertinya motor yang kami kendarai menabrak sesuatu. Kini semuanya gelap. Aku hanya ingat suara istighfar juga takbir yang sempat terdengar disusul beberapa kaki yang berlarian mendekat. Semuanya gelap. Aku hanya ingat suara istighfar juga takbir yang sempat terdengar disusul beberapa kaki yang berlarian mendekat. Dan begitu membuka mata, aku telah terbaring di sebuah sofa. Terlihat beberapa orang wanita duduk mengelilingi, juga Nurul yang terlihat cemas di sebelahku menangis. "Mbak," ujarnya masih terisak. "Alhamdulillah." Terdengar orang-orang berwajah asing itu terlihat lega. Seseorang kemudian membantuku minum dari gelas. Hanya 2 teguk, cukup untuk membasahi tenggorokanku yang terasa kering. "Apa yang terjadi, Dek? Kita di mana?" tanyaku lirik. Bukan jawaban, tapi gadis itu malah kembali menangis dan memelukku dengan erat. "Kalian kecelakaan menabrak pohon sengon. Memangnya kalian mau kemana malam-malam begini?" tanya seorang ibu yang tadi memberiku minum. Aku diam sebentar. Aku lalu melepas pelukan Nurul dan mencoba untuk duduk tegak meski merasa sakit di beberapa bagian tubuhku. "Kami mau ke rumah Pak Jali, Bu. Mau mengantar pesanan putrinya," jawabku. "Pak Jali?" Ibu berkerudung rajut itu terlihat mengernyitkan dahi. Ia menatapku dengan seksama. "Pak Jali yang mau mantu itu," lanjutnya. Iya, Bu. Anaknya pesan souvenir beberapa waktu yang lalu pada kami," jawabku. Hening. Beberapa orang terlihat saling pandang, juga adikku yang tampak pucat dan sesekali mengusap basah di wajahnya. Lantas aku pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan mereka? "Begini, Dek, Pak Jali memang berencana mau mantu bulan ini, tapi anaknya yang baru pulang dari Taiwan itu tiba-tiba koma. Sudah seminggu di rumah sakit.
Banyak yang mengaitkan ini dengan usaha lele keluarga itu. Tapi ada juga yang bilang kalau Nuri terpengaruh obat-obatan terlarang karena lama di luar negeri. Kalian baru pertama kali datang ke desa ini ya? Tanyanya lagi. Iya, sahutku mengangguk sambil tergagap. Kalian percaya atau tidak, tapi ini sudah sering terjadi. Orang luar yang pertama kali masuk ke desa kami biasanya akan terkurung dan kesasar untuk beberapa saat. Bahkan ada yang berhari-hari, ujar ibu tersebut. Maksudnya? Tanyaku tergagap semakin tidak mengerti. Itulah kenapa setiap melewati jembatan dianjurkan untuk membunyikan klakson. Tujuannya adalah agar tidak salah masuk saat melewati gerbang desa. Kami percaya kalau ada desa lain yang juga berdampingan dengan pemukiman kami, Dek. Agak berbisik, beliau menjelaskan. Sontak, aku hanya diam dan saling pandang dengan Nurul yang juga tidak kalah bingung. Di mana kami beberapa waktu yang lalu? Bukankah terakhir kami pergi dari rumah berdinding bambu itu selepas maghrib? Dan kenapa saat melirik ke samping jarum jam di dinding menunjuk angka 11? Lantas bagaimana dengan wanita yang kami temui di sana? Aku mulai bimbang. Aku bertanya-tanya bagaimana cara menyampaikan pesan dari wanita berkebaya itu. Dewi Lanjar.